Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa belajar kembali. Supaya enak untuk dilihatnya juga ya, silakan dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya beserta pakaiannya juga ya. Ya, Alhamdulillah sudah pada rapi dan enak untuk dilihatnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin baca doa dulu ya. Silakan kepada KM, Saudara Sahrul, untuk dipimpin. Alhamdulillah, sudah diawali dengan baca doa. Untuk selanjutnya, Bapak akan coba cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ya, untuk yang pertama, Saudara Muhammad Nabil hadir. Yang kedua, Saudari Anissa hadir. Hadir. Yang ketiga, Saudari Putri hadir. Yang keempat, Saudara Sahrul hadir. Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Dan mudah-mudahan semuanya terus diberikan kesehatan dan kita terus bisa belajar ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Di sini apakah ada yang sudah tahu? Ya, alhamdulillah ya, sebagian sudah tahu, yang belum, yuk kita sama-sama terus mengetahui ya untuk salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk selanjutnya kita akan bercerita dulu ya, ataupun berliterasi dulu. Nah, di sini ada buku tentang kupu-kupu yang mempunyai hati yang mulia. Nah, Bapak akan bagikan kepada anak-anak. Nanti kita akan bercerita bersama-sama ya. Oke. Oke. Sudah dilihat ya untuk cerita tersebut. Ada yang tahu makna dari cerita tersebut? Saudari Anissa? Oke, betul. Yang dijawab oleh Saudari Anissa adalah cerita yang di dalamnya, khususnya di cerita kupu-kupu mempunyai hati yang mulia. Kita semua ataupun kita sama-sama tidak boleh melihat orang dari tampangnya saja ya, ataupun melihat orang hanya dari luar saja ya. Kebaikan ataupun keburukan itu tidak hanya bisa dilihat dari cerminan dari luarnya saja ya. Nah, terus untuk selanjutnya kita harus terus saling menolong ya satu sama lainnya. Oke, tepuk salut dulu ya pada Anissa. Tepuk salut, jempol, jempol, salut ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Untuk selanjutnya Bapak akan mencoba mengingat dulu ya perihal pembelajaran yang minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar. Apakah masih ada yang tahu? Betul ya, kemarin kita belajar tentang di rumah ya, untuk pembelajaran di rumah. Nah, untuk pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari lingkungan rumah ya, lingkungan rumah ya. Nah, beserta juga bagaimana cara menjaga lingkungan rumah tersebut. Apakah ada yang masih ingat yang dulu pernah dicontohkan? Oke, betul sekali. Nah, di lingkungan rumah kita harus menjaga kebersihannya. Salah satunya mulai dari diri kita. Ketika bangun tidur harus membereskan tempat tidur. Betul sekali. Nah, untuk hari ini setelah kemarin kita belajar tentang lingkungan rumah, hari ini kita akan belajar yang lebih luas lagi. Setelah lingkungan rumah, pasti ada di lingkungan di sekitar
rumah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar lingkungan di sekitar rumah. Ada yang tahu nggak? Ya, nanti kita sama-sama belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu Bapak akan menyebutkan terlebih dahulu ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita sama-sama akan mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan dan mengajak menjaga lingkungan sekitar rumah. Oh, cara mengaplikasikan itu cara menerapkan di lingkungan sehari-hari. Betul sekali seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menerapkannya di lingkungan sehari-hari ya. Terutama dalam menjaga kebersihan itu kita harus bekerja sama dengan yang lainnya. Oke. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut yang dimana ini akan sangat berguna di lingkungan sehari-hari, maka dari itu Bapak harapkan kepada semuanya untuk bisa menyimak dan bisa memperhatikan pembelajaran hari ini gitu ya. Karena untuk menjaga lingkungan itu harus mulai dari diri kita, untuk kita, dan untuk kebersihan bersama-sama gitu ya. Maka dari itu ketika kita sudah bisa menjaga lingkungan kita, nah kita pun bisa mengajak kepada lingkungan kita, insya Allah lingkungan yang kita inginkan bersih dan sehat akan tercapai gitu ya. Maka dari itu semangat untuk belajar hari ini. Oke, untuk hari ini kita sama-sama akan belajar tentang lingkungan sekitar rumah. Betul sekali, sekitar rumah. Nah, untuk belajar hari ini Bapak akan coba bagi kalian kepada beberapa kelompok ya. Untuk kelompok pertama nanti bisa duduknya di sebelah sini ya. Untuk kelompok 2 bisa di sini dan kelompok 3 bisa di sini ya. Nah, untuk pembagiannya ini ada berapa orang jumlahnya? Oke, silakan dibagi rata ya. Berarti berapa orang? Yaps, betul, seperti itu ya. Oke, untuk kelompoknya sudah ini ya, sudah rapi juga ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dulu terkait dengan kalimat ajakan. Kenapa kita akan mempelajari kalimat ajakan? Karena nantinya dalam menjaga lingkungan di sekitar rumah juga kita harus tahu juga gitu ya, cara mengajak kepada yang lainnya itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita akan memulainya dulu dari memahami kalimat ajakan. Nah, untuk pengertiannya sendiri ya, untuk kalimat ajakan adalah salah satu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur mengajak ataupun membujuk para pendengar untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Ya, contohnya nih, ayo membuang sampah pada tempatnya. Betul. Betul sekali. Untuk contohnya, ayo membuang sampah pada tempatnya. Terus contoh lain seperti ayo membersihkan lingkungan. Betul. Ada lagi yang tahu? Ayo apa? Menjaga hidup bersih dan sehat. Betul sekali. Betul. Nah, anak-anak sudah paham ya tadi tentang kalimat ajakan, terus contoh-contohnya juga. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan buku
buku bacaan ya, ataupun teks bacaan tentang menjaga lingkungan sekitar. Nah, setelah nanti dibaca dan dipahami juga, nanti silahkan untuk menggarisbawahi ya, ataupun menemukan terlebih dulu contoh dari kalimat ajakan. Contoh dari kalimat ajakan, betul sekali. Terus nanti di dalam teks bacaan itu silakan untuk digarisbawahi, contoh garisbawahi seperti ini ya. Nah, betul sekali. Nah, di sini Bapak akan membagikan dulu teks bacaannya. Nih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Bagaimana nih kelompok 1, ada kesulitan? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, ini ada yang menanya dulu ya dari kelompok 3 terkait dengan contoh kalimat ajakan. Nih contohnya ya. Tadi ayo membersihkan lingkungan. Kan ini merupakan kalimat ajakan gitu ya, karena kalimat yang mengandung unsur mengajak ataupun unsur membujuk ya. Nah, di sana coba lihat dari teksnya itu ada ya untuk kalimat ajakan. Oke, dapat dipahami? Oke ya, itu untuk kelompok 3 seperti itu yang nanya ya. Untuk kelompok 1 dan 2 persilakan untuk terus melanjutkan mencari ataupun menemukannya ya. Oke. Nah, bagaimana nih untuk mencermatinya sudah? Terus menggarisbawahinya sudah? Oke ya. Pintar sekali ya, semuanya pada sudah menggarisbawahi dan sudah mencermati dari teks tersebut ya. Alhamdulillah, pada pintar sekali. Oke, anak-anak, supaya lebih ceria juga ya, supaya lebih semangat lagi, coba Bapak pengen kalian berdiri dulu yuk. Oke, nah sekarang ikuti Bapak ya. Kita akan ice breaking dulu ya. Kemarin kita ice breaking apa? Oh, sikap pohon jamu. Sekarang mau yang baru lagi atau sikap pohon jamu? Oke, mau yang baru lagi. Oke, ikuti Bapak ya. Tepuk semangat, dung dung tak tak, dung tak, dang 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 dang, dung tak tak, dung tak, ding 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 ding, dung tak tak, dung tak, dung 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 dung, dung tak tak, dung tak, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, sep, aha aha, sep, aha aha, yes. Ya, itu ice breaking hari ini. Ada yang kurang paham? Yuk kita sama-sama lagi ya. Oke, yuk. Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan ice breaking lagi. Barang tentu nih anak-anak pasti semangat juga ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan duduk kembali dengan rapi ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya coba dilihat di lembar yang tadi. Ada juga ya untuk teks bacaan tentang lingkungan di sekitarku. Coba dilihat gambarnya ya. Oke, nah untuk gambar tersebut kita akan melihat gitu ya, ataupun lingkungan di sekitarku untuk anak-anak mengenal sekitar rumah kita gitu ya. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada gambar rumah-rumah yang bersih dan rapi. Terus untuk yang kedua ada pohon yang rindang ya, yang membuat nanti udaranya sejuk gitu ya. Terus yang ketiga ada gambar tidak ada sampah yang berserakan. Terus untuk yang keempat ada gambar bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ya, udah dilihat gambar-gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silahkan untuk
melihat gambar-gambar tersebut ya. Terus silahkan anak-anak juga untuk bisa menemukan dari gambar-gambar yang tadi yang sudah dijelaskan ya, gambar mana saja yang menunjukkan kerjasama ya. Dapat dipahami? Oke, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, apakah anak-anak pernah bekerja sama untuk membersihkan lingkungan rumah? Pernah. Terus kalau untuk lingkungan sekitar, apakah sudah pernah? Oke, kalau anak-anak sudah pernah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan tulis ya pengalamannya di sekitar rumah untuk membersihkan sekitar rumah. Oke, Bapak kasih contoh. Jadi anak-anak ada yang bertanya, gimana Pak? Oh, seperti ini ya contohnya. Misalkan cukup hanya beberapa kalimat saja. Misalkan aku, ayahku, dan tetanggaku membersihkan halaman di depan rumahku dan rumah pamanku gitu ya. Nah, itu cukup dengan seperti itu. Nah, silakan anak-anak untuk membuat pengalaman dan nanti akan diceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Dapat dipahami? Siap, mantap sekali. Nah, untuk selanjutnya, ketika anak-anak sudah mengetahui gitu ya perihal mengenal lingkungan sekitar kita, tadi sudah disampaikan gambarnya dan ada teks bacaannya beserta gambarnya juga. Anak-anak harus menjaga lingkungan sekitar rumah anak-anak ya, karena itu begitu pentingnya dan kita harus menjaga lingkungan rumah kita gitu. Nah, untuk menjaga lingkungan rumah kita tidak hanya kita saja gitu ya, kita pun harus mengajak tetangga ataupun saudara ataupun orang yang ada di rumah kita untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar rumah kita supaya lingkungan rumah kita akan tetap bersih, akan tetap rapi dan tetap sehat juga gitu ya, untuk bisa menjaga lingkungan bersama-sama. Nah, di sini juga Bapak akan memberikan salah satu contoh gitu ya untuk cerita ya. Tadi teman-teman membuat cerita ataupun anak-anak membuat cerita. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan cerita membersihkan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, di sini ya ada contohnya. Mengenal lingkungan bersih dan sehat. Anak-anak, ayo setelah kita mengenal sekitar rumah kita akan mengenal bagaimana bekerja sama membersihkan lingkungan rumah kita. Judulnya, bekerja sama membersihkan lingkungan. Pada hari Minggu, warga sekitar rumahku mengadakan kerja bakti. Mereka bangun pagi dengan semangat, lalu melakukan senam pagi di depan balai desa. Setelah senam, badan pun terasa segar. Warga menyiapkan alat-alat untuk kerja bakti. Ada sapu lidi, ada cangkul, ada golok, ada gunting rumput, dan arit. Mereka membersihkan sampah, rumput liar, dan selokan. Mereka bekerja sama dengan senang dan semangat. Mereka selalu ingat bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton cerita tersebut.
Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak juga membuat cerita tersebut ataupun membuat pengalaman ceritanya untuk bisa nanti dibagi kepada teman-teman yang lainnya perihal menjaga lingkungan sekitar rumah. Nah, itu ya untuk mengenal sekitar rumah kita harus tetap menjaganya. Oke, terkait cerita yang sudah diceritakan barusan, anak-anak untuk selanjutnya berkelompok ya untuk menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman untuk kebersihan di lingkungan sekitar rumah ya. Tadi sudah sendiri-sendiri, nah sekarang anak-anak berkelompok untuk menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman untuk membersihkan di sekitar rumah ya. Silakan untuk ditulis dulu dan bekerja sama untuk kelompoknya ya, masing-masing persilakan. Oke, bagaimana? Ada kesulitan atau kendala? Wah, nampaknya sudah mengetahui ya, karena tadi sudah secara masing-masing menceritakan pengalaman masing-masing. Kalau sekarang mau digabungkan, ya dipersilakan, ataupun menceritakan siapapun mangga dipersilakan ya. Oke, bagaimana? Sudah? Bagus sekali. Nah, tolong salah satu kelompok bisa menceritakannya di depan. Oke, bisa. Dipersilakan kelompok Anissa untuk ke depan. Baik, bagaimana? Sudah siap kelompok Anissa? Baik, bagus sekali. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah ada contohnya ya dari kelompok Anissa. Kita tepuk salut dulu ya buat kelompok Anissa. Tepuk salut. 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 Salut ya. Terima kasih ya kepada kelompok Anissa yang sudah menceritakan kembali pengalaman kerjasama ataupun pengalaman kerjasama dalam keberagaman untuk kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, anak-anakku sekalian, nah betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar ya. Kita senantiasa harus menjaga lingkungan di sekitar kita, karena kita nanti yang akan merasakannya, nyamannya ataupun rapihnya pun ataupun kebersihannya pun terjaga akan kita yang merasakan. Maka dari itu, yuk sama-sama kita menjaga lingkungan di sekitar rumah kita ya. Nah, bagaimana materi yang sudah kita pelajari? Menarik bukan? Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nampaknya semuanya sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Nah, apa saja sih yang materi yang sudah kita pelajari? Yang pertama tentang materi kalimat ajakan, pintar. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, betul sekali. Nah, untuk dua hal itu kita sama-sama harus bisa menjaga lingkungan di sekitar rumah kita dengan bisa mengajak yang lainnya untuk bisa menjaga lingkungan sekitar kita untuk tetap rapi, untuk tetap bersih, dan untuk sehat juga nantinya, supaya lingkungan di sekitar rumah kita pun asri juga gitu ya, karena penting juga gitu ya ada pohon-pohon yang hijau gitu ya, supaya lingkungan kita pun akan menjadi lingkungan yang sehat gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya karena anak-anak sudah mengetahui terkait dengan yang tadi yang sudah kita pelajari, Bapak akan ngasih soal untuk pembelajaran hari ini ya. Oke. Nah, ini ada soal ya, silahkan untuk dikerjakan. Oke, silahkan untuk dikerjakan soal tersebut ya. Oke, Bapak akan membahas soal yang sudah tadi dikerjakan ya. Oke,
Nah, untuk soal yang pertama, soalnya tentang apa? Oke, tentang kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi tentang A. Perintah, yang kedua B. Ajakan, yang ketiga menolong. Jawabannya adalah B, ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak. Betul sekali, ya. Alhamdulillah semuanya sudah dibahas untuk soalnya, dan untuk nama-nama yang Bapak panggil. Ya, Bapak sudah memeriksa semua hasil dari soal yang sudah anak-anak kerjakan, ya. Nah, untuk soal ini akan Bapak bagikan gitu ya, beserta nilainya gitu ya. Nanti Bapak juga akan membagikan soal pengayaan untuk yang sudah berada di atas KKM gitu ya, ataupun nilai 75 ya, dan yang belum mendapatkan nilai 75 Bapak akan bagikan juga soal remedialnya, ya. Oke, sudah dikumpulkannya semuanya untuk soal pengayaan dan soal remedialnya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya Bapak ingin anak-anak menyampaikan kesan pesan pelajaran hari ini, ya. Oke, bagaimana? Wah, terima kasih. Kata Anissa, hari ini belajarnya seru gitu ya, banyak ilmu yang didapatkan, betul. Dan bisa juga cara mengajak gitu ya kepada temannya gitu ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya terima kasih ya kepada Anissa yang telah menyampaikan kesan pesan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita membahas lagi gitu ya, yang lebih luas lagi. Tapi sebelum itu, untuk pembelajaran hari ini, dan nanti ada apa ya untuk setelah pembelajaran ini, ada tugas untuk anak-anak, yaitu membuat tentang poster. Siapa ya di sini yang suka menggambar? Oke, bagus. Ada yang suka mewarnai juga? Oke, bagus. Nah, nanti anak-anak di rumah membuat poster. Nah, poster ini berisi tentang cara menjaga lingkungan, ya. Nanti bisa poin-poinnya ataupun di poster itu nanti anak-anak bisa cara mengajaknya gimana. Misalkan, ayo kita menjaga lingkungan, itu bisa ya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah, nampaknya sudah mengerti semua. Oke, nah untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita setelah kita mempelajari lingkungan sekitar rumah, kita pun nanti akan mempelajari lingkungan di sekitar sekolah. Betul sekali, di tempat belajar ya, harus juga menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Nah, nanti kita akan mempelajari itu ya, itu sangat menarik juga gitu ya. Nah, oleh karena itu tetap semangat untuk belajarnya gitu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin baca doa dulu. Kepada KM dipersilahkan. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama-sama untuk pulang gitu ya. Nah, hati-hati pulangnya dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai lemas ataupun jangan tidak bersemangat ya. Nah, sebelum pulang Bapak ingin cek semangat dulu ya. Bagus sekali ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak dan selamat pulang. Langsung pulang ya. Dan salam kepada orang tuanya. Dadah, terima kasih.